Hai guys, kenalin aku Cahya Ningrum dengan NIM 2407012933 dan teman aku. Kenalin, nama aku Nurani Sawarman dengan NIM 2407012558. Nah, kami berdua bakal jelasin kasus-kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia. Nah, apa sih kasusnya? Nah, kasus yang akan kami bahas di sini adalah kasus yang terjadi di Pulau Papua, tepatnya yaitu di Kabupaten Raja Ampat, dan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Simak sampai akhir ya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa saja faktor yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan keindahan alam? Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan keindahan alam karena letak Indonesia yang sangat strategis, yaitu terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta terletak di antara garis khatulistiwa. Keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia dapat menarik wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara. Keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia diantaranya yaitu gunung yang megah, pantai yang eksotis, serta terumbu karang yang ada di lautan yang sangat indah. Raja Ampat merupakan rumah bagi flora serta fauna yang sangat beragam. Tempat ini juga salah satu tujuan menyelam terbaik di dunia. Kekayaan alam di Pulau Raja Ampat tak hanya di perairan, tapi juga di daratan. Raja Ampat adalah pemilik terumbu karang yang terkaya di dunia. Pada kehidupan lautnya ada sekitar 550 spesies karang dan 1427 spesies ikan. Namun, akhir-akhir ini kita mendengar berita bahwa adanya eksploitasi sumber daya alam, salah satunya yaitu nikel di Kepulauan Raja Ampat. Persoalan tambang nikel di Raja Ampat sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Namun, publik baru memberikan sorotan tajam setelah aktivis Greenpeace Indonesia bersama 4 anak muda Papua dari Raja Ampat menyuarakan dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel saat acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2025. Aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menimbulkan kontroversi karena diduga menimbulkan kerusakan lingkungan. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia mengatakan bahwa industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di sejumlah daerah. Daerah yang dimaksud ialah di Pulau Gap, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran yang telah dibabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan industrialisasi nikel yang telah memicu banyak masalah. Alih-alih mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, industrialisasi nikel dinilai menghancurkan lingkungan hidup, merampas hak masyarakat adat dan lokal, serta memperparah krisis iklim. Kasus yang terjadi di Raja Ampat pada saat ini tidak mencerminkan adanya penerapan sila keempat dan juga sila kelima dalam Pancasila, karena dalam kasus ini sumber daya alam yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak dikelola dengan baik. Selain itu juga dengan adanya kasus ini dapat terlihat bahwa adanya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat setempat. Duh, muak banget ya lihat berita seorang mantan Menteri Pendidikan kita yang dari lulusan universitas top di dunia, tega-teganya dia korupsi uang pendidikan sebesar 9,9 triliun. Anggaran pendidikan aja itu nggak seberapa, malah dikorupsi pula. Aduh, gaji guru miris, sekolah dananya tipis, siswa pun dibuat meringis. Gimana ya? Pantas aja pendidikan kita itu tuh nggak maju-maju. Tokoh penting pendidikan aja ngelakuin korupsi. Banyak pula tuh 9 triliun. Duh, gimana ya nasib pendidikan kita selanjutnya? Korupsi itu masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Namun, tak jarang dijumpai tokoh penting atau bahkan anggota parlemen yang melakukan tindakan korupsi dengan jumlah yang tidak sedikit. Upaya pencegahan korupsi ini harus dimulai dari diri sendiri. Penanaman nilai moral Pancasila pada generasi masa menjadi salah satu upaya untuk menyadarkan seseorang individu dan memberikan gambaran sebesar apa kerugian yang akan ia tuai kelak. Dengan menerapkan sila-sila
dan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Itu akan membuat seorang individu akan melakukan perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan hati nuraninya dan tentu saja sesuai dengan ajaran agama yang ia anut. Apabila seseorang itu melakukan tindakan atau perilaku sesuai dengan hati nurani dan ajaran agama yang ia anut, maka tindakan korupsi ini tidak akan terjadi. Oke guys, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. See See you.